sambil tidur-tiduran. Nah, nanti yang terjadi kamu akan tidur beneran. Tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Berpakaian yang rapi, kemudian duduk di meja, duduk dengan tegap, mengikuti pembelajaran. Perhatikan dengan detail apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kerjakanlah tugas sesuai dengan jadwal, sesuai dengan deadline. Jangan suka menunda-nunda apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian etika selanjutnya adalah mematikan mikrofon. Nah, nanti kalau mau bertanya boleh menggunakan raise hand. Di situ kan ada gambar telapak tangan itu. Silakan itu didudul, diklik. Tanya. Kemudian diusahakan untuk menyalakan kamera biar terpantau. Nah, karena apa? Untuk bolos zaman sekarang ini masuk dalam room, kamera dimatikan, mikrofon dimatikan, tinggal tidur. Nah, itu bolos zaman now. Kalau lagi vikon seperti ini, silakan nyalakan kameranya. Supaya Bapak Ibu guru tahu bahwa kamu betul-betul mengikuti. Nah, kalau Anda tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, kalian sendiri yang akan rugi. Karena nanti pada saat tatap muka, tidak mungkin Bapak Ibu guru akan mengulangi lagi. Nah, jadi apa yang disampaikan saat ini, kamu perhatikan dengan baik. Kemudian kalau mau bertanya, silakan raise hand. Ya, tadi sudah saya katakan, ada gambar telapak tangan itu silakan diklik. Kemudian bertanya. Walaupun melalui Vicon, kita juga akan diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, ini adalah etika untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Silakan nanti diterapkan dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, ini juga sangat penting. Bagaimana etikanya kita menghubungi guru? Misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan. Kalau menggunakan WA, ya chat, diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulis salamnya yang betul, jangan disingkat. Ya. Kemudian perkenalkanlah identitas dirimu, minimal nama dan kelas. Karena Bapak Ibu guru tidak mungkin mengenali seluruh siswa. Karena jumlah siswa SMK Negeri 1 Selawe itu lebih dari 2.000 siswa. Jadi kalianlah yang memperkenalkan diri. Nama saya Bunga dari kelas 10 RPL 1. Mohon maaf, izin bertanya Bu, Pak, bla 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 dan sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa gunakanlah kata sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau menggunakan singkatan, gunakanlah singkatan sing lumrah. DG, itu ya, DNG dengan. Maaf, ya tulis saja maaf. Jangan angka 5 sama F. Nanti Bapak Ibu guru keder ki bocah nulis apa. Aku disingkat Q. Nggak boleh. Dalam berkomunikasi secara resmi gunakanlah saya. Kalau untuk menghemat karakter Bu boleh ya SY lah normal. Jangan Q. 5F, apa ini maksudnya? Nah, ya, jadi gunakanlah kata-kata yang sesuai dengan PUEB tadi. Kemudian menggunakan kalimat yang santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, izin bertanya Bapak dan Ibu. Saya untuk mengirim tugas dengan menggunakan link, ternyata HP saya tidak support. Bolehkah saya menggunakan WA untuk mengirim tugas? Terakhir diakhiri dengan ucapan terima kasih. Ya, setelah menggunakan kalimat yang santun, perhatikanlah waktu. Jangan mengechat Bapak Ibu guru pada saat waktunya istirahat. Chat dengan Bapak Ibu guru jam 10 malam. Kira-kira tepat atau tidak? Jangan menyalahkan Bapak Ibu guru kalau tidak respon. Nah, jadi chatlah di waktu-waktu yang bukan waktunya istirahat. Jangan terlalu malam. Kemudian terakhir jangan lupa diakhiri dengan kata terima kasih. Nah, ini etika datang ke sekolah. Andai kata ada undangan untuk ke sekolah, mungkin nanti ada undangan untuk mengambil seragam, untuk mengambil buku. Nah, menerapkan prokes. Apa itu? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Kemudian membawa surat izin orang tua. Gunakanlah seragam. Kan belum jadi Bu seragamnya, boleh menggunakan seragam SMP. Kemudian bersepatu, bukan menggunakan sandal. Bukan menggunakan sepatu pendekar. Gunakanlah sepatu layaknya kamu sebagai seorang siswa. Kemudian berperilaku yang sopan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, begitu juga dengan Bapak Ibu orang tua. Mohon kerjasamanya untuk mengantarkan putra-putri kita menjadi pribadi yang baik. Nah, untuk menjadikan putra-putri anak kita sukses, tanpa dukungan orang tua, sekolah tidak mampu berjalan sendiri. Tadi di depan sudah saya katakan, ada 4 faktor yang mempengaruhi. Nah, ini faktor orang tua juga sangat berpengaruh. Yang pertama, nyuwun sewu Bapak dan Ibu, kalau putranya sedang mengikuti pembelajaran via daring, tolong didampingi, dipantau. Supaya apa? Supaya anak itu jenak. Dipastikan bahwa putra-putri panjenengan betul-betul mengikuti pembelajaran. Jangan sampai dia buka HP tetapi yang dibuka bukan pembelajaran. Dia membuka yang lain. Jadi tolong didampingi. Bukan berarti Bapak Ibu harus duduk manis di situ di samping anak kita, tidak. Tapi setidaknya kita secara berkala mengecek. Kalau perlu ditanya, nah hari ini pembelajarannya apa? Supaya anak itu punya tanggung jawab. Tugasnya apa? Sudah dikirim apa belum? Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak mampu mengerjakan, tapi minimal anak ditanya. Dengan ditanya, anak itu nanti akan risih akhirnya dia akan mengerjakan. Jangan takut anak itu marah kalau selalu kita tanya. Memang maunya anak-anak itu tidak mau ditanya. Ingin bebas. Tetapi ternyata kebebasan akan disalahgunakan oleh anak-anak. Kasus selama 1 tahun lebih ini banyak kasus yang tiap hari anak ngoprek HP tetapi ternyata tidak mengirimkan tugas. Setelah saya datangi ke rumahnya ternyata orang tuanya, anak kula sinau kok Bu saben dinten nyekele HP, ternyata yang dibuka bukan pelajaran tetapi game online. Akhirnya lupa dengan tugas yang harus dikerjakan. Untuk itu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu juga ngecek putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Karena anak-anak ini belajar dari rumah, tidak mungkin sekolahan bisa ngecek satu persatu.
Yang bisa mengecek, yang tahu kondisi keseharian pada saat anak di rumah adalah kedua orang tua. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Kemudian nyuwun tulung pembelajaran dipun wiwiti jam 7 ngantos jam 12 Bapak Ibu. Jadi mohon tolong pada saat jam pembelajaran putra putri panjenengan jangan dibebani tugas atau pekerjaan rumah dulu. Berilah pekerjaan nanti setelah selesai. Atau sebelumnya, misalkan tugasnya iso-iso piring ya, sebelum jam 7. Harus iso-iso piring selesai, gitu nggih. Jadi jangan sampai jam 8 kok suruh ngomong adine, jam 8 suruh beli mengkreng ke warung. Sampun nggih Bapak dan Ibu. Mohon tolong, ini jam-jam rawan untuk mengikuti pembelajaran. Biarkan anak kita dukung untuk konsentrasi mengikuti pelajaran. Nggih, nyuwun tulung Bapak dan Ibu. Kemudian dukungan yang ketiga yaitu butuh dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam mengikuti pembelajaran daring nggih menika HP Bapak dan Ibu. HP yang bisa support untuk mengikuti pembelajaran daring. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak semuanya sudah punya HP, tapi speknya diperhatikan nggih Bu, Bapak, tidak hanya asal HP, tapi HP yang bisa untuk mendukung kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, selain HP, juga harus ada kuotanya Bapak dan Ibu. Jadi, sediakanlah dana untuk membeli kuota. Kalau anak berangkat setiap hari, Bapak Ibu kan juga memberikan uang saku. Memberikan uang untuk beli bensin. Nah, ibaratnya uang untuk beli bensin, uang saku tadi digunakan untuk membeli kuota. Supaya apa? Supaya anak belajar dengan baik, dengan nyaman. Karena anak-anak kita yang sedang belajar ini sedang menuju kesuksesan, Bu. Jadi kita sebagai orang tua harus mendukung penuh untuk anak-anak kita dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Kita doakan saja mudah-mudahan anak kita nanti semuanya menjadi orang yang sukses, yang akan membahagiakan Bapak dan Ibu semua. Kemudian dipastikan Bapak dan Ibu putra-putrinya mengikuti pembelajaran, kemudian mengirimkan tugas. Kemudian jalin komunikasi yang baik antara Bapak dan Ibu dengan putrinya. Bahkan Bapak Ibu bisa juga berkomunikasi dengan sekolah. Mungkin nanti ada masing-masing guru BK punya grup untuk wali murid. Silahkan ditanyakan. Ya, barangkali pihak sekolah bisa membantu yang sifatnya adalah untuk demi kebaikan putra-putri kita. Bapak Ibu niatnya untuk menyekolahkan putra-putrinya itu adalah untuk menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang sukses di kemudian hari. Untuk itu mari selalu kita dukung. Selain dukungan doa juga harus ada ikhtiar yang lain. Ya, ada dukungan sarana dan prasarana. Juga butuh perhatian. Anak itu juga kepengen ditanya, Bu. Jangan dijor kelowor. Ini pernah terjadi, ada satu siswa yang butuh perhatian. Ternyata masalahnya hanya tidak pernah ditanya oleh orang tua. Sehingga anak merasa ditelantarkan, hanya tidak ditanya. Tidak ditanya masalah nilai rapotnya bagaimana, nilai pelajarannya bagaimana. Nah, ternyata anak-anak kalau dijor kelowor itu juga nggak suka. Dianggapnya orang tua tidak memperhatikan. Untuk itu mari kita perhatikan, kita tanya dengan proporsional, tapi jangan terus drindil. Anak itu kalau ditanya drindil itu juga tidak suka. Jadi ditanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Begitu saja nggih Bapak dan Ibu.
pesan kami, mari kita sama-sama mendukung anak kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Bapak Ibu guru memberikan untuk meningkatkan kompetensinya, Bapak Ibu di rumah juga mendukung untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ini bisa diikuti dengan baik oleh putra-putri kita. Nyuwun sewu, ini saya kok nderindil dengan Bapak Ibu. Nah, mari. Memang tugas kita harus seperti itu, nggih. Kembali lagi kepada anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Demikian tadi yang bisa Bu Narni sampaikan untuk di pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang pertama ini memberikan kesan yang baik. Karena pertemuan pertama itu katanya kunci untuk menjalin interaksi lebih lanjut. Nah, sampai di sini dulu, barangkali mau ada yang ditanyakan, boleh. Baik siswa maupun orang tua yang saat ini mendampingi putra-putrinya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, begitu juga dengan Bapak Ibu orang tua yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadikan motivasi untuk anak-anak kita memasuki sekolah yang lebih tinggi. Pembelajaran di SMP dengan di SMK akan jauh berbeda. Ya, mungkin waktu di SMP jarang dilakukan vikon. Nah, mungkin setelah di SMK ini akan sering melakukan vikon. Sehingga juga butuh kuota atau sarana pendukung yang lain. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Sunarni SPD yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Aminuddin. Izinkan saya membacakan biodata pemateri kedua. Nama, Bapak Dr. Andes Muhammad Aminuddin. Tempat, tanggal lahir, Tegal, 5 Maret 1967. Jabatan, Guru PPKN. Pesan, barang siapa mempersiapkan diri dengan ilmu, iman, dan takwa, niscaya kesuksesan dan keberhasilan akan dapat mudah diraihnya di masa yang akan datang. Untuk ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Aminuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh sekarang. Materi ini sih, supaya materi ini Pak. Ini. Tadi materi di mana ya? Cara buka itu Pak. Yang kayak gini loh Pak. Tadi kan ini kan hilang kayak gini. Oh iya. Oh iya, ini ya. Terus ini tadi satu lagi bukan. Ini yang di sini Pak. Yang ini klik. Udah, di sana udah kelihatan. Pak dengan baca aja. Mulai gitu. Udah. Mulai Pak. Dinyalakan fotonya. Tes dulu. Ini kayak gambar. Udah. Coba Bapak ngomong aja. Dengar nggak anak-anak? Itu udah nyala. Mati kok web. Ini disembuhkan dulu. Berhenti menyajikan. Kalau diklik nanti yang ini hilang lagi Pak. Ini dulu deh.
Ini dinyalakan. Kemudian ini itu ada jenengan tadi. Kami Pak. Ini klik ini. Dah. Mau di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas macam kenikmatan yang telah kita rasakan bersama, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Karena mengingat situasi dan kondisi pada saat sekarang ini sedang ada wabah pandemi corona. Untuk anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada session kali ini Pak Guru akan mengingatkan kembali, mengenai pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita karena mengingat dan menimbang bahwa pendidikan karakter ini merupakan salah satu hal yang amat sangat penting, terutama berkaitan dengan dunia pendidikan kita. Berbicara mengenai pendidikan karakter ini, pada prinsipnya landasan hukum yang digunakan oleh kita di dalam mengembangkan penguatan pendidikan karakter ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, di mana di dalam Peraturan Presiden di situ sudah diatur mengenai mekanisme dari apa yang disebut dengan istilah PPK, pendidikan penguatan karakter. Oleh karena itu, yang pertama untuk kalian perhatikan terlebih dahulu di sini adalah mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan karakter ini. Karena karakter ini merupakan salah satu ciri-ciri khas, ya, ciri-ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang menjelma menjadi suatu kepribadian kita, di mana kepribadian itu akan nampak pada sikap dan perbuatan kita dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa penjelasan mengenai pengertian pendidikan karakter ini, ya. Salah satu pengertian yang secara umum banyak digunakan di dalam dunia pendidikan kita ini adalah pendidikan karakter ini adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi yang dinamakan dengan pendidikan karakter ini adalah masuk dalam satu kerangka sistem pendidikan kita, yang mana nilai-nilai karakter ini pada hakikatnya, pada prinsipnya sudah ada, sudah muncul dalam potensi diri kita masing-masing. Karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan dalam keadaan baik. Maka ada salah satu filosofis yang mengatakan bahwa anak dilahirkan diibaratkan seperti lembaran putih yang suci. Artinya apa? Anak itu dilahirkan oleh orang tuanya, mau membentuk suatu kepribadian yang mana tergantung daripada bagaimana proses pendidikan yang dihadapinya. Karena terbentuknya suatu kepribadian, terbentuknya suatu karakter pada diri anak, ini dipengaruhi oleh adanya berbagai macam keadaan dan lingkungan. Terutama adalah yang pertama,
lingkungan pola hidup kita sehari-hari. Jadi dengan adanya pendidikan karakter ini diharapkan nilai-nilai karakter tertentu. Nilai-nilai karakter tertentu itu apa? Nilai-nilai yang pada hakikatnya mengandung nilai kebaikan-kebaikan yang nantinya bisa dijadikan sebagai jati diri bagi diri kalian masing-masing. Ini kalau kita menggarisbawahi apa yang dinamakan dengan pendidikan karakter, ya. Ada komponen-komponen pengetahuan, ada komponen-komponen kesadaran. Maka di dalam penilaian suatu materi pembelajaran tertentu, mata pelajaran tertentu itu memang ada aspek kognitifnya, ya, ada aspek psikomotornya, di mana di dalam aspek kognitif pengetahuan ini biasanya berkaitan dengan kemampuan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Adapun yang berkaitan dengan psikomotor ini biasanya berkaitan dengan sikap, tindakan yang akhirnya diwujudkan dalam satu proses pengamalan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan di sini, bahwa nilai-nilai karakter yang ada pada diri kalian sebenarnya merupakan satu potensi yang harus dikembangkan. Melalui apa? Bisa melalui berbagai macam proses pembelajaran. Baik pembelajaran yang dilakukan secara kontinu maupun pembelajaran yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah kita. Ini. Kemudian yang kedua, fungsi pendidikan karakter ini ada beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia, sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia. Apa yang dinamakan dengan potensi dasar? Kita ketahui bahwa yang namanya manusia ini pada hakikatnya memiliki dua fungsi. Ada kedudukan manusia sebagai makhluk individu, ada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu akan diberi berbagai macam kelebihan-kelebihan. Di samping ada kelebihan, juga ada kekurangan-kekurangan. Manusia dikatakan sebagai makhluk individu akan diberi berbagai macam potensi. Potensi-potensi yang ada pada diri manusia inilah yang nantinya akan dikembangkan melalui proses pendidikan. Ini yang dikatakan potensi dasar. Sehingga kita ketahui di dalam berbagai macam mata pelajaran pun kadangkala kita juga akan mengetahui adanya kompetensi yang berbeda-beda. Karena apa? Potensi dasar yang ada pada diri manusia pada hakikatnya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Ini ya. Juga ada perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan yang berkaitan dengan sikap, perbedaan yang bersifat jasmani, perbedaan yang bersifat karakter, ada pemarah, ada pendiam, ya. Ini semuanya potensi. Ya. Kemudian yang kedua, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Pada hakikatnya bahwa manusia hidup harus bermasyarakat. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah akan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kalian nanti hidup dalam satu kehidupan bermasyarakat, di mana di dalam dunia pendidikan kita yang ada di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini, di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Slawi. Ya, ini kaitannya untuk mengembangkan potensi dasar, sehingga apa? Menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Semuanya adalah mengindikasikan adanya nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kalian masing-masing.
Kemudian fungsi yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. Kita ketahui bahwa kita juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Apalagi di dalam kehidupan masyarakat ini kita akan menemukan berbagai macam perbedaan. Baik itu perbedaan-perbedaan yang bersifat jasmani maupun perbedaan-perbedaan yang bersifat rohani. Perbedaan-perbedaan yang bersifat jasmani misalnya kita bisa melihat ada manusia yang diciptakan memiliki warna kulit sawo mateng, putih, kuning langsat dan sebagainya, ya. Ini merupakan salah satu gambaran daripada multikultural kita. Ada manusia yang memiliki tinggi badan yang tingginya berbeda-beda. Ya, begitu pula mungkin juga ada memiliki rambut yang berbeda-beda, multikultural. Ini dari jasmani, apalagi kalau berkaitan dengan bersikap rohani. Manusia itu pada hakikatnya memiliki perbedaan-perbedaan yang amat sangat banyak sekali. Mungkin tidak heran kalau di dalam kehidupan masyarakat terutama kita akan melihat adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat inilah yang nantinya akan kalian temukan dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah kita nanti. Ini multikultural adalah adanya berbagai macam perbedaan-perbedaan. Bagaimana kita akan menghadapi berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita? Kesiapan yang harus kita hadapi terutama adalah dengan mengembangkan sikap mental kita. Makanya nanti di dalam nilai-nilai karakter ini juga ada yang dinamakan dengan nilai toleransi. Apa yang dinamakan dengan toleransi? Yang dinamakan dengan sikap toleransi ini tentunya adalah kalau kita mengambil istilahnya, toleransi itu adalah sikap ya mau menerima perbedaan-perbedaan orang lain, atau di dalam bahasa istilah bahasanya adalah membiarkan orang lain untuk berbuat sesuatu selama perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan berbagai macam norma-norma hukum yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian untuk yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Diharapkan karena kalian ini merupakan salah satu generasi emas 2045 yang akan datang, maka untuk agar kalian bisa berkompetitif baik di dalam internasional, dalam hubungan internasional maupun dengan bangsa-bangsa lain, maka kita harus bisa meningkatkan peradaban, di mana peradaban-peradaban yang kita miliki ini pada prinsipnya dikaji dan digali dari berbagai macam nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, atau warisan-warisan leluhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Karena banyak sekali ya peradaban-peradaban yang dilahirkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri yang ternyata memiliki kultur nilai yang sangat tinggi. Salah satu nilai-nilai yang sampai saat ini masih dipertahankan misalnya ada musyawarah, ada gotong royong, ada saling tolong menolong. Jadi 3 fungsi pendidikan karakter inilah yang pada prinsipnya merupakan salah satu tujuan dari apa yang dinamakan dengan penguatan pendidikan karakter. Barangkali sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Dulu, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.
Setelah kita mengetahui secara umum mengenai apa sih yang dinamakan dengan pendidikan karakter, fungsi pendidikan karakter, yang nanti kita akan masuk pada berikutnya adalah tujuan daripada pendidikan karakter. Ya, ini. Kemudian setelah kita mengetahui ada 3 fungsi yang secara umum, ini kan yang secara umum tadi, ya. Ada 3 fungsi pendidikan karakter yang secara umum. Maka apa sebenarnya tujuan daripada pendidikan karakter ini? Yang pertama, tujuan daripada pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Ini tujuan yang pertama, membangun bangsa yang tangguh. Membangun bangsa yang tangguh ini pada hakikatnya merupakan salah satu tujuan, bagian tujuan daripada pendidikan nasional kita, karena bangsa yang tangguh ini merupakan bangsa yang memiliki nilai-nilai peradaban yang tinggi. Ya, maka dengan adanya pendidikan karakter ini, kalian diharapkan bisa memiliki satu jati diri yang kuat, satu jati diri yang kokoh, yang bisa membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Karena bangsa yang tangguh ini juga harus memiliki akhlak yang mulia, yang punya sopan santun, tata krama, etika. Maka di dalam kehidupan masyarakat kita itu kita diatur dengan menggunakan berbagai macam norma. Ada norma adat istiadat, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma sopan santun, dan juga ada norma hukum, ada norma agama, yang mana norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu pada prinsipnya harus kita taati, harus kita patuhi. Karena apa? Dengan adanya norma yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat ini akan bisa dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman. Untuk apa? Untuk membangun adanya suatu tatanan masyarakat yang tangguh. Suatu masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat. Apalagi kalau kita perhatikan di era globalisasi saat sekarang ini, ya, proses perkembangan zaman yang begitu cepat, bagaimana perubahan-perubahan yang begitu cepat, pengaruh yang begitu cepat. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, maka kita menjadi bangsa yang terombang-ambing, yang tidak memiliki pedoman, yang tidak memiliki petunjuk. Ini merupakan salah satu tujuan adanya pendidikan karakter. Kemudian tujuan yang kedua ini adalah harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Maka untuk mencapai cita-cita bangsa yang tinggi ini, yang tadi dikatakan ingin membangun masyarakat yang tangguh, masyarakat yang memiliki akhlak mulia, yang bertoleransi, yang bermoral, yang bergotong royong, maka dibutuhkan adanya berbagai macam nilai-nilai. Nah, di mana nilai-nilai ini diharapkan nantinya bisa menjadi petunjuk atau pedoman kalian. Apa nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan karakter ini? Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran ini merupakan salah satu modal utama. Orang yang bersikap jujur adalah orang yang lurus hatinya. Orang yang bersikap jujur adalah orang yang tidak pernah berbuat melanggar berbagai macam aturan-aturan ataupun berbagai macam norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Maka karakter yang pertama yang perlu kalian miliki adalah kejujuran. Ini. Kemudian yang kedua adalah sikap toleransi. Sikap toleransi ini sikap apa? Sejauh mana kemampuan kalian di dalam menghargai berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, maka dibutuhkan adanya sikap toleransi.
toleransi kehidupan bermasyarakat, toleransi kehidupan beragama, toleransi kehidupan berbudaya ini ya. Dengan adanya sikap toleransi ini, kalian bisa menghormati dan menghargai berbagai macam perbedaan-perbedaan. Ini sikap yang kedua, toleransi. Ya, contoh misalnya dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Di Indonesia ini mungkin kan banyak sekali umat-umat beragama yang hidup di Indonesia. Ya, maka umat-umat beragama yang ada di Indonesia itu hidup saling, ya, misalnya saling menghormati, saling menghargai, karena masing-masing umat beragama di Indonesia ini pasti akan memiliki tempat-tempat peribadatan yang berbeda-beda dan juga hari-hari besar keagamaan yang berbeda-beda. Ini yang kedua, sikap toleransi, ya, kemampuan kita di dalam menghadapi, menerima berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah karakter yang ketiga, diharapkan kalian bisa memiliki sikap disiplin. Disiplin itu apa? Kemampuan sikap yang ada pada diri kita untuk mematuhi, mentaati, menjalankan berbagai macam aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita. Misalnya di dalam lingkungan kehidupan rumah tangga, misalnya di dalam kehidupan sekolah, apalagi di dalam kehidupan sekolah mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana mekanisme daripada tata tertib yang ada di sekolah kita, peraturan-peraturan yang harus dihormati, peraturan-peraturan yang harus ditaati. Kunci yang ketiga ini harus ada rasa kedisiplinan. Karena dengan adanya kedisiplinan inilah akan menguatkan mental kita untuk menjadi bangsa yang tangguh, untuk menjadi pribadi yang unggul, untuk menjadi pribadi yang cerdas. Itu kedisiplinan. Sehingga kedisiplinan inilah yang nantinya akan menopang berbagai macam karakter-karakter yang lain di dalam pembentukan pribadi kita. Kemudian yang keempat adalah bekerja keras, ya. Kita dituntut untuk bekerja keras tanpa ya selalu hidup dalam sikap optimis, bukan pesimis, ya. Kita hidup optimis, apalagi di situasi dan kondisi yang saat sekarang ini kita menghadapi berbagai macam keprihatinan, kita harus tetap semangat, kita harus tetap punya kemauan, kita harus punya motivasi yang tinggi agar kita bisa keluar dari berbagai macam cobaan-cobaan yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, khususnya di dalam menghadapi adanya pandemi corona ini. Makanya kan tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya kita harus ya mematuhi protokol kesehatan dan jangan sampai kita kendor. Ini. Yang keempat, ini kerja keras. Kita harus kerja keras, ya harus, kalau di dalam satu istilah motivasi ada yang mengatakan bahwa kita harus 10 langkah ke depan. Artinya apa? Lari kita harus lebih jauh dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Supaya kita bisa menjadi bangsa yang tangguh tadi, bangsa yang unggul. Bangsa yang bisa berkompetensi dalam dunia internasional. Terbentuknya adanya suatu bangsa yang tangguh dimulai dari diri kita masing-masing, pribadi kita masing-masing. Maka dimulai dari diri kita kalian. Dari diri kalianlah kita punya semangat untuk bekerja keras. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Ya, ini kreatif juga merupakan salah satu hal yang harus dimiliki. Ya, dengan kreativitas kita masing-masing, keahlian yang ada pada diri kita masing-masing, kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing, tinggal kita mengembangkan sesuai dengan potensinya kita masing-masing. Kemudian kemandirian, kita harapkan kemandirian ini merupakan satu sikap yang kokoh, sikap yang kuat, ya, yang mandiri, yang mau berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus percaya diri. Ini kemandirian, ya. Sebab kalau bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang mandiri,
tentunya kita tidak akan menggantungkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana sikap kemandirian ini bisa dapat ditanamkan, bisa dapat dibentuk? Prosesnya melalui ada pada diri kalian masing-masing. Ya, ini bukan saatnya kita hidup bermanja-manja, berleha-lehe. Ya, ini bukan saatnya lagi karena situasi dan kondisi saat sekarang ini kompetensinya, persaingannya begitu cepat. Kalau kita ibaratnya itu santai, ibaratnya itu alon-alon asal kelakon, yaitu memang salah satu hal yang dulu banyak kita dengungkan, tapi untuk saat sekarang ini ya kita harus larinya lebih kencang. Karena apa? Karena kemandirian yang ada pada diri kalian inilah yang nantinya akan membentuk adanya suatu tatanan masyarakat yang tangguh. Nah, kemudian ada sikap demokratis. Ini sikap demokratis ini merupakan salah satu sikap yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang dilatar belakangi oleh karena adanya berbagai macam perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan-perbedaan itu kita harus saling menghormati, saling menghargai. Ada pendapat, ada saran, ada masukan-masukan. Ya, bagaimana kita bisa memberikan masukan-masukan yang baik, bagaimana kita bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik. Ini merupakan pendapat-pendapat sikap demokrasi. Demokrasi, demos itu kekuasaan, kratos itu rakyat. Ya, sebenarnya yang namanya sikap demokrasi itu adalah satu sistem di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Itu sikap demokrasi. Kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Ini. Kemudian rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, ya semangat kebangsaan ini harus kita miliki. Ya, kita tidak usah ya berkecil hati. Menjadi bangsa Indonesia kita harus bangga ya, di mana semangat kebangsaan ini kita bisa melihat pada perjuangan-perjuangan yang dulu dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita. Ya, ini semangat kebangsaan yang tinggi, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ya, ini merupakan salah satu semboyan yang sering kita dengar berkaitan dengan semangat kebangsaan kita. Ya, cinta tanah air. Nah, ini cinta tanah air. Ya, cinta tanah air itu apa? Cinta tanah air ini adalah menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi berbagai macam kepentingan-kepentingan yang ada pada diri kita yang diutamakan adalah kepentingan negara atau kepentingan nusa bangsa terlebih dahulu. Cinta tanah air. Ya, karena cinta tanah air ini juga merupakan salah satu karakter yang ada pada diri kita sehingga kita selalu senantiasa ya untuk mengedepankan berbagai macam kepentingan demi nusa dan bangsa. Menghargai prestasi, kemudian sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan yang terakhir adalah religius, ya, suasana keagamaan di mana nenek moyang kita sejak zaman dulu kala ini sudah diwarnai dengan adanya sikap religius ini, mempercayai ya konsep-konsep kepercayaan, sehingga kalau kalian baca mungkin di dalam beberapa catatan sejarah kita ada yang dinamakan dengan konsep animisme dan juga ada yang dinamakan dengan konsep dinamisme. Ini konsep sistem kepercayaan kita. Ya, animisme, dinamisme itu sangat kuat sekali. Ya, inilah nilai-nilai pendidikan karakter yang harus kalian perhatikan agar tujuan pendidikan daripada karakter kita ini akan dapat dengan baik, di mana pada dasarnya tujuan utama daripada pendidikan karakter kita ini untuk membangun bangsa yang tangguh, masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Ini sesi yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pendidikan karakter. Sampai di sini barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo.
Setelah kita ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Assalamualaikum. Masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Ya, barangkali ada Masih. pertanyaan-pertanyaan masih, silakan kalian bisa menghandle-nya, nanti bisa disampaikan kepada Pak Guru. Ya. Ini. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana pendidikan karakter ini bisa terbentuk dengan baik agar kita bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Karena kalau kita perhatikan dari beberapa nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan karakter ini, pada prinsipnya adalah nilai-nilai yang diambil dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di mana nilai-nilai yang luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia inilah yang dinamakan dengan istilah Pancasila. Pancasila itu apa? Kristalisasi nilai-nilai. Ya. Jadi nenek moyang kita sejak dari zaman dulu kala sudah memiliki nilai-nilai yang sangat baik ini. Nilai kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, ya. Ini semuanya nilai-nilai yang amat sangat baik. Sehingga untuk membentuk adanya profil pelajar Pancasila ini diantaranya melalui apa yang dinamakan dengan penguatan pendidikan karakter ini. Pendidikan karakter menjadi salah satu mandat yang harus dilaksanakan oleh Kemendikbud. Kemendikbud memiliki tugas mempersiapkan manusia Indonesia di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang ini kalau kita melihat dari Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, di situ jelas digambarkan bahwa dengan adanya pendidikan karakter ini secara umum pada hakikatnya untuk mempersiapkan generasi emas, ya, generasi emas menuju tahun 2045. Itu generasi emas, ya. Sehingga generasi emas inilah generasi yang digadang-gadang yang akan menjadi andalan bagi bangsa Indonesia. Yang dikatakan sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, bangsa yang berwibawa, bangsa yang mau bersaing dengan bangsa yang lain, ya, bangsa yang disegani. Kalau kita membaca di dalam catatan-catatan sejarah, para founding father kita, para pendiri negara kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ingin apa? Ingin mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang maju. Ingin mewujudkan adanya tatanan masyarakat Indonesia yang tangguh, yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Maka sejak dari dulu kita sudah disegani oleh bangsa-bangsa lain. Disegani bukan karena ketakutan, disegani karena kekaguman kita sebagai bangsa yang beradab. Bangsa yang memiliki nilai-nilai yang luhur. Nilai-nilai budi pekerti yang baik. Ya, ada tata krama, ada sopan santun. Ini merupakan salah satu nilai-nilai yang sampai saat sekarang ini yang harus kalian pertahankan. Ini, ya. Maka di dalam profil pelajar Pancasila ini pada hakikatnya memang proses pelaksanaannya melalui Kemendikbud dari berbagai macam jenjang-jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, tetapi pada prinsipnya mempersiapkan manusia Indonesia di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, demi mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud telah membuat kurikulum pendidikan yang berbasis Pancasila. Ada 6 profil, ya, yang menjadi fokus pembinaan pendidikan karakter ini. Keenam, profil tersebut diantaranya yang pertama, nah ini, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan
dengan melalui proses dari pendidikan karakter ini, kita akan menjadi pelajar yang memiliki profil Pancasila, di mana profil daripada pelajar Pancasila ini adalah memiliki keimanan, iman, ya, bertakwa, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa menjalankan berbagai macam perintahnya dan menjauhi berbagai macam larangannya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ini yang pertama, ya. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dinamakan pelajar Indonesia yang berakhlak mulia ini adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai agama yang diakuinya, nilai-nilai agama yang dianutnya. Ini diterapkan dalam sikap, perbuatan, tindakan, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mengamalkan berbagai macam nilai-nilai sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, itu yang pertama. Karena apa? Pada hakikatnya setiap manusia berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kata kunci takwa ini adalah apa? Menjalankan berbagai macam perintah dan menjauhi berbagai macam larangan-larangan yang telah ditentukannya. Ini. Kemudian elemen beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini dan berakhlak mulia ini adalah yang pertama akhlak beragama. Akhlak beragama sesuai dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama yang diakuinya, yang dianutnya, diresapi, dihayati, kemudian diamalkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, baik dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah, ya. Karena setiap agama yang ada di Indonesia ini pasti akan memberikan apa yang dinamakan dengan kewajiban-kewajiban. Ada berbagai macam kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing umat beragama. Maka akhlak beragama. Yang kedua adalah akhlak pribadi. Ini akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini akan terpancar daripada sikap, tindak, perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana kita akan menjadi manusia yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Tentunya agar supaya kita menjadi pribadi yang luhur, pribadi yang baik, pribadi yang selalu mengutamakan adanya nilai-nilai kebaikan, kita harus dimulai dari diri kita sendiri, akhlak pribadi kita. Ya, karena kepribadian seseorang ini biasanya akan terpancar melalui berbagai macam sikap, tindakan, dan perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Ya, akhlak kepada manusia. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan antara manusia dengan manusia? Di samping ada hablum minallah dan juga ada hablum minannas. Hubungan antara manusia dengan manusia. Kita adalah merupakan bagian daripada kehidupan masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial yang pada intinya yang tadi sudah saya sebutkan, pada hakikatnya manusia adalah menggantungkan kepada manusia yang lain. Kemudian yang keempat adalah akhlak kepada alam. Kita harus memiliki sikap mencintai lingkungan kita, alam kita, ya. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, ya. Keseimbangan, keselarasan, keserasian alam, ya. Kita harus jaga dengan baik, ya. Kemudian yang kelima adalah akhlak bernegara. Bagaimana kita bisa menerapkan di dalam konsep-konsep kehidupan bernegara, karena negara ini merupakan salah satu organisasi yang terbesar yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Mau tidak mau kita adalah bagian daripada
warga negara yang hidup dalam dalam kehidupan negara. Ini akhlak bernegara. Kita harus bisa menempatkan etika kehidupan bernegara. Baik dalam bidang ideologi, baik dalam bidang politik, baik dalam bidang ekonomi, maupun dalam bidang sosial dan budaya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dalam tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Ini yang dinamakan dengan zaman era globalisasi, globalisasi. Adanya pengaruh-pengaruh budaya asing yang masuk kepada tatanan budaya bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa menerima berbagai macam budaya-budaya di luar dari budaya-budaya yang ada pada diri masyarakat Indonesia, maka ada beberapa kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengenal dan menghargai budaya terlebih dahulu. Kita harus mempelajari terlebih dahulu. Karena budaya-budaya asing yang masuk yang akan mempengaruhi budaya kita ada negatifnya dan juga ada positifnya. Tergantung dari mana kita akan menerimanya. Akulturasi, akulturasi kebudayaan itu percampuran kebudayaan. Jadi budaya Indonesia dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, baik dalam bidang ideologi, dalam bidang politik, apalagi di dalam sosial budaya, tatanan kehidupan masyarakat kita. Kita bisa melihat adanya perilaku-perilaku modern. Mungkin kita mengenal apa itu yang dinamakan dengan gaya hidup hedonisme. Hidup adalah untuk bersenang-senang, berperilaku yang artinya tatanan masyarakat yang tidak mematuhi adanya norma-norma ataupun aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Maka mereka memiliki paham liberalisme, adanya kebebasan. Ini. Maka yang pertama yang perlu kita perhatikan kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Ini kita harus saling komunikatif, saling berhubungan, saling mempelajari, saling menghargai, saling menghormati budaya-budaya yang bisa membuat kita menjadi kuat, kita menjadi maju, kita terima dengan baik, terutama adalah budaya-budaya yang ada di dalam prospek kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita menjadi bangsa yang maju, agar kita menjadi bangsa yang cerdas, kita bisa bersaing dengan bangsa lain. Tentunya kita harus bisa menerima adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ini yang kedua, Kemudian profil yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Makanya profil yang ketiga adalah gotong royong. Ini merupakan salah satu budaya atau nilai-nilai peninggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita pada masa lampau. Gotong royong, gotong
Gotong itu kan berarti kan menggotong, memindahkan secara bersama-sama. Gotong royong, memindahkan secara bersama-sama. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan cara gotong royong itu akan menjadi ringan, berat sama dijinjing, ringan sama dikul. Ya, holopis kuntul baris, itu biasanya orang-orang Jawa seperti itu. Ya, untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama agar pekerjaan itu menjadi lancar, agar pekerjaan itu menjadi mudah, dan agar pekerjaan itu menjadi ringan. Apa kunci daripada gotong royong ini? Yang pertama adalah kolaborasi, harus dikerjakan secara bersama-sama, ya, tidak sendirian, secara bersama-sama. Ya, yang kedua adalah kepedulian, sikap kepedulian yang ada pada diri kalian masing-masing. Karena sikap kepedulian ini sangat perlu sekali, ya, apalagi di era saat sekarang ini kita harus saling peduli antara yang satu dengan yang lain, ya. Ini kepedulian di dalam membaca mata hati kita masing-masing. Dengan adanya berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan kita harus waspada, kita harus punya rasa tanggung jawab bersama-sama, ya. Jangan mengutamakan kepentingan diri sendiri, ini kepedulian, itu yang kedua kuncinya. Dan yang ketiga adalah berbagi. Ini juga merupakan salah satu elemen gotong royong yang amat sangat diperlukan oleh kita, di mana sikap berbagi ini mencerminkan adanya rasa kebersamaan kita di antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Maka kuncinya apa? Supaya kalian bisa menjadi pelajar yang mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Ini memang harus kita sadari bersama-sama, ya. Kita harus bisa menerima apa adanya, kita harus selalu mengedepankan adanya rasa syukur kita, apa yang ada pada diri kita, potensi yang ada pada diri kita, pada hakikatnya ini merupakan anugerah, merupakan rahmat yang sangat tinggi, yang harus disyukuri oleh kalian. Tinggal bagaimana kalian bisa untuk, ya, mengembangkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Janganlah kita menjadi orang yang serba mengeluh, ya. Orang yang serba mengeluh ini orang yang frustasi, orang yang putus asa dalam menghadapi berbagai macam kenyataan-kenyataan kehidupan. Tetapi kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, apa yang ada pada diri kita, itu merupakan suatu anugerah. Kuncinya itu. Kalau merupakan anugerah, berarti kita harus mensyukuri, kita harus menerima, dan kita harus menjaga, dan tentunya kita harus membuktikan agar kita bisa menjadi jiwa yang mandiri. Yang kedua adalah regulasi diri, bagaimana proses perkembangannya yang ada pada diri kita. Karena setiap manusia tentunya akan melalui berbagai macam proses perkembangan, ya. Perkembangan pola pikir, perkembangan jasmani, itu harus ada. Regulasi yang ada pada diri kita masing-masing, itu pasti ada. Ya, pola pikir kita, bagaimana kita akan menjadi dewa, kapan kita akan menjadi dewasa, kapan kita akan menjadi orang tua, kapan kita akan menjadi, ini semuanya proses. Proses yang harus kita hadapi dan pasti akan terjadi. Itu regulasi diri kita. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah profil pelajar Pancasila harus bernalar kritis, ya, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Bernalar kritis, berpikir cerdas. Apalagi di era sekarang mungkin banyak berbagai macam informasi-informasi yang menyesatkan, banyak informasi-informasi yang membingungkan, hoax, apa-apa itu istilahnya kalau zaman anak muda sekarang, ya. Kita harus bisa menerima, kita harus meneliti, kita harus bisa menyimpulkan. Ya, ini kita harus berpikir cerdas, bernalar kritis. Bagaimana
agar kita memiliki nalar yang kritis, yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Maka setiap informasi-informasi yang masuk, kita jangan menerimanya mentah-mentah, tapi kita harus melalui disaring terlebih dahulu, ada filternya. Ya, ada filter untuk memprosesnya, untuk menyaringnya, sehingga berbagai macam informasi-informasi itu kita dapat mengambil satu kesimpulan yang baik. Yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Nah, ini perlu introspeksi diri. Ini ya, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ini perlu introspeksi diri agar kita tahu ya, yang pada prinsipnya kita akan ada kelebihan, akan ada kelemahan. Pasti setiap pekerja apapun pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya, dan juga pasti ada kelebihan-kelebihannya. Maka kita perlu menganalisa dan mengevaluasi ya secara kritis, secara baik demi kemajuan kita. Ini. Dan yang terakhir, adalah pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ini. Memodifikasikan melalui apa? Kreativitas kalian masing-masing sesuai dengan keterampilan kalian masing-masing, potensi yang ada pada diri kalian masing-masing, sumber daya manusia yang ada pada diri kita kembangkan dengan baik melalui berbagai macam kreativitas kita, pendekatan kita, proses kita, tentunya dengan cara belajar dan belajar. Tanpa belajar kita tidak bisa menjadi apa-apa. Semuanya melalui proses pembelajaran, ya. Apa kuncinya agar kita menjadi kreatif? Menghasilkan gagasan yang orisinal. Gagasan-gagasan yang baru, gagasan yang lahir dari pola pikir yang cerdas, yang bisa memberikan kemajuan-kemajuan, yang bisa memberikan motivasi-motivasi ataupun terobosan-terobosan baru ya dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Ini menghasilkan gagasan yang orisinal. Apa gagasan kita? Kita punya mungkin ide, mungkin gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran agar kita bisa menjadi lebih maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, ini juga bisa. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Ini merupakan hasil karya kita. Ya. Agar kita memiliki sikap kreatif ini, diharapkan kalian dapat menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Tindakan-tindakan karya-karya yang terbaru yang merupakan hasil olah pikir kita setelah kita melalui berbagai masa proses pembelajaran. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama tadi materi pendidikan karakter. Saya harapkan dengan pendidikan karakter ini kalian bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang luhur, pribadi yang mampu menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan yang ada di masa kini maupun masa-masa yang akan datang. Dengan selalu berpijak kepada nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada nilai kejujuran, ada nilai toleransi, ada nilai cinta tanah air maupun nilai-nilai yang lainnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat. Bukan kembali lagi. Oke, dulu sini. Terus sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, rusak mun. Udah belum ini, Wak? Sebelumnya mohon maaf karena moderator tidak bisa unmute. Udah Jadi tidak belum. kita akhiri saja. Oke. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yuk keluar. Udah kali. Dadah. Narasi. Udah apa belum ini? Udah kah? Ini udah belum? Udah belum sih? Coba ketuanya. Kok jamnya masih ada? Siapa ketuanya? Siapa ketuanya iki? Ketuanya siapa? Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin saya rasa sudah cukup. Saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ini. Buar. Gas. Bar. 1, 2, 3. Bar. Ya kau keluar lah, bubar ya kau keluar. Sebenarnya penasaran dengan benda aslinya ya, karena kita kan jadi nggak bisa lihat benda aslinya. Adanya pemasangan listrik dan sebagainya kan itu nanti yang di ini ya, masuk. Tinggal beratting. Lah kok sepi. Lebih banyak pengelapan dan sebaliknya. Quit. Kayak Indonesia juga urutannya jangan gede ya. Urutannya kecil, gula itu kecil. Ini kayak masih banyak besar ya. Dan mungkin itu aja Pak Andre secara Assalamualaikum.
Wow, sepi sekali. Adalah Mabar.